Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berkahi majlis ini, jadikan siapapun yang Engkau hadirkan menjadi hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau cahayai dengan cahaya makrifat padamu. Engkau indahkan hidupnya dengan akhlakul karimah. Engkau karuniakan qalbun salim. Engkau istiqomahkan sampai akhir hayat husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga udara yang hangat ini membuat kita lebih waspada terhadap panasnya api neraka. Kalau hangat sedikit sudah sengsara, apalagi di akhirat nanti. Tenang, yang penting hati sejuk. Apa kabar hadirin? Kita ulangi yang nomor sebelumnya, 74 kan? Kemarin berapa? Oh, terakhir 75. Kita simak yang 75 dulu ya, sambil menunggu saudara kita yang di perjalanan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam pasal ke-75 halaman 68. Khab min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna dalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hendaknya engkau merasa takut jika engkau selalu mendapat karunia Allah. Sebaliknya engkau tetap dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan sampai karunia itu semata-mata istidraj, diluluh oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan aku luluh putar mereka itu dengan jalan yang mereka tidak mengetahui, tidak sadar. Jadi kemudahan banyak, rezeki melimpah, tapi saat yang sama maksiat jalan terus. Lalu orang itu merasa dengan maksiat saja tidak berkurang karunia Allah. Ternyata saya bikin dosa juga rezeki tidak berkurang, dihormati tidak berkurang. Nah inilah salah satu istijraj, diberi tapi bisa terjerumus dengan pemberian ini. Banyak orang yang menganggap kemudahan itu karunia. Belum tentu. Kalau kemudahan bisa membuat kita tercegah dari maksiat, itu karunia. Kalau kemudahan membuat kita bersungkur taat, itu karunia. Tapi kalau kemudahan membuat kita mudah maksiat, nauzubillah. Kita sudah bahas kemarin tentang 3 ciri orang yang diberi taufik oleh Allah. 1, orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berbuat taat walaupun dia malas, ada saja jalannya sehingga dia jadi taat. Tidur ingin sampai pagi tapi waktu tahajud bangun sendiri. Sholat tidak mau ke masjid, datang mertua diajak ke masjid, jadi ke masjid. Tidak mau saum, tidak ada makanan, jadi saum. Ada orang yang
mau sedekah 2.000 tapi yang ketariknya 50 ribuan, mau dimasukin lagi, malu, terpaksa dikasihin ke sana. Kalau orang dipaksa oleh Allah berbuat taat itu karunia. Ciri yang kedua adalah orang oleh Allah dipersulit berbuat maksiat. Handphonenya sering dipakai dosa, pas ke toilet kecemplung, jadi susah dosanya. Mau nelpon salah alamat. Kalau oleh Allah digagalkan maksiat itu karunia. Tapi kalau maksiat lancar itu ciri-ciri orang yang jauh dari Allah. Kalau Allah sayang, ibu sayang ke anak juga. Kalau anak mau bikin kesalahan kan dijaga ya Bu, benar? Nah demikianlah kalau Allah sayang kepada seorang hamba, kita ini tidak mungkin tanpa dosa ya, karena setan selalu nipu, menjebak dan menggelincirkan kita. Tapi Allah Maha Kuasa atas segalanya. Misalkan mau ke diskotik, kalau masuk ke masjid, misalnya ya, rada rumit memang itu. Tapi apa salahnya? Tidak ada yang susah bagi Allah. Liburan mau ke Eropa, jadinya ke Mekah, umroh, karena dia salah daftar. Ya misal mau nonton sepak bola, ketiduran, bangun-bangun sudah selesai, jadi aja tahajud. Oh beruntunglah orang yang digagalkan maksiat. Dan yang ketiga, ciri orang yang diberi taufik oleh Allah adalah selalu dikondisikan perlu aja ke Allah. Jadi dia dalam kondisi memerlukan pertolongan Allah terus. Ada aja kejadian yang membuat dia tuh harus minta ke Allah. Nah orang yang jauh tidak dapat spesial dari Allah adalah satu, maksiatnya lancar. Walaupun gak pengen tuh ada aja jalan jadi maksiat. Yang kedua, sulit untuk taat, gagal aja ibadah tuh. Mau sholat telat aja, mau tahajud gak kebagian, saum gak bisa. Pokoknya kalau mau berbuat taat susah. Nah ini ciri-ciri kita makin berjarak. Nanti kehidupan kita tidak tenang. Dan yang ketiga apa tadi? Dibuat oleh Allah, tidak berkebutuhan ke Allah. Jadi jarang doa, jarang minta. Sepertinya nggak ada keperluan ke Allah. Nah ini ciri-ciri orang yang tidak dapat taufik Allah. Hati-hati hadirin, jangan sampai terjebak oleh kemudahan, kelapangan. Lihat 3 ciri tadi. Bagaimana? Muatan sudah penuh nih. Yang hadir 2 minggu yang lalu 1030. Alhamdulillah. Baik, kita siap ke nomor selanjutnya. Nomor berapa? 76. Silakan. Pasal 76 halaman 69. Min jahdil muridi ayyusi al-adab fatu akharal uqubata anhu. Fayaqulu law kana hadha su'a adabin laquti al-amdadu wa ujabal ib'adu faqad yuqta'ul madadu anhu min haitsu la yash'uru walau lam yakun illa man'ul mazidi wa qad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri walau lam yakun illa ayyukhallika wa maturidu wa ayyukhalliyaka wa maturidu. Setengah dari tanda kebodohan murid jika ia berbuat salah lalu ditangguhkan hukumannya, lalu ia berkata, andai kata termasuk dosa tentu sudah diputuskan bantuan dan sudah dijauhkan. Ingatlah ada kalanya telah diputuskan bantuan karunia dengan jalan yang ia tidak merasa, meskipun hanya berupa tidak ada tambahan baru. Dan ada kalanya pula ia telah dijauhkan padahal ia tidak mengetahui, meskipun jauh itu hanya berupa membiarkan engkau menurutkan hawa nafsu. Hadirin,
Yang disebut murid di sini adalah ya kita-kitalah semua yang sedang belajar mendekat kepada Allah. Jadi ada orang yang ini pengen dekat dengan Allah, tapi saat yang sama dia berbuat maksiat. Tapi ketika dia berbuat maksiat, Allah kok tidak menegur saya? Kalau ini jelek, pasti Allah negur. Nah, dia merasa teguran itu hanya harus dalam bentuk yang besar-besar. Misalkan kejadian dipertemukan atau sakit atau padahal teguran dari Allah bisa dengan kita tidak diberikan nikmatnya ibadah. Jadi ibadah kering atau halus sekali. Yang biasanya sholat fardu berjamaah di masjid komplit. Dari sholat qobla, kemudian fardu, kemudian ba'da, plus juga di sana ada zikir dan doa. Nah, kalau orang sudah mulai terjauhkan dari Allah, ini mulai merosot karunia-Nya tuh. Dari mulai sholatnya jadi jarang tepat waktu, tidak mau jamaah, khususnya bagi lelaki ya ini terutama, malas ke masjid, qoblanya hilang, nanti badannya hilang, jadi hanya itu saja segitu-gitunya. Zikirnya juga hilang. Ini sudah semakin, kan orang kalau dekat dengan Allah tuh sampai sejauh mana hatinya terpaut terus ke Allah. Kalau ke Allah hanya memberikan sisa-sisa, lama-lama tuh makin hilang dan nggak ada rasanya sholat itu, nggak ada kenikmatan. Ini sudah merupakan salah satu bentuk teguran keras atau hukuman dari Allah kalau kita sudah tidak diberikan rasa enak. Karena suatu amal, cirinya amal itu diterima adalah ketika beramal dia dikasih kenikmatan dengan amal itu. Ciri sholat yang diterima adalah ketika sholat kita diberi kenikmatan dalam sholat itu. Tapi ciri doa yang mau diijabah ketika doanya diberikan nikmat itu dalam munajat. Masya Allah. Nah hadirin, atau ada kalanya kita pengen nafsu, dimudahkan nafsu itu terlaksana. Ada yang pengen pacaran, disiapkan pacarnya. Ada yang pengen mesum, ada jalannya mesum tuh. Nggak ada yang tahu. Mau korupsi, gampang korupsi lungsur langsar. Dia nafsu apa aja ada. Ini udah ciri-ciri nih sebetulnya dia sudah mulai tersisi. Nanti cirinya apa? Nggak tenang dalam hidupnya. Galau saja, nggak ada kejernihan. Dan ke Allahnya itu jarang ingat. Kalau kita ingin tahu kedudukan seseorang di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah di hatinya. Siapa orang yang paling disukai Allah? Orang yang paling disukai Allah adalah orang yang paling banyak diingat oleh Allah secara spesial. Siapa orang yang paling banyak diingat oleh Allah? Fadkuruni adzkurkum. Orang yang paling diingat oleh Allah sederhananya adalah orang yang paling banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita ingat ke Allahnya sedikit, nah itu tuh ciri-ciri kita tuh kedudukannya kecil sekali di sisi Allah. Nah rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang baik, jadi jangan ukur kesuksesan itu dengan kemudahan. Bisnis maju, usaha membesar, untung membesar. Lihat, itu bukan karunia, belum tentu. Kalau semua karunia ini membuat makin taat, makin banyak sodakohnya, makin banyak sholatnya, makin banyak zikirnya, tilawahnya, insya Allah itu untung betulan. Tapi kalau bisnis dibuat besar oleh Allah, kemudian sholatnya jadi jarang, sedekahnya jadi pelit, ngajinya lewat, itu merupakan petaka. Ya, apa uang? Nggak ada apa-apanya uang tuh, cuman kertas pindah saja. Benar? Coba kasih uang pindah ke tangan kita, nggak berapa lama ke rumah, pindahin lagi yang di rumah. Yang di rumah megang sebentar, cengar-cengir, ya. Kasih ke pembantu, kasih ke sana, kasih ke situ, manyun lagi. Pembantu senang, alhamdulillah dapat uang, kirim ke keluarganya di kampung. Yang di kampung gembira sebentar, bayar ke warung, begitu saja. Mindah-mindahin kertas.
Masih ingat rezeki ada berapa? Ada 3 yang disebut rezeki itu. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Demikian sabda Rasulullah tentang rezeki. Jadi yang ada di dompet udah rezeki ibu belum? Belum, baru diangkut-angkut saja ke sana sini. Yang ditabung juga baru catatan, benar? Walaupun punya tabungan 25 miliar, 100 miliar, itu yakin gak pernah lihat, gak pernah megang, gak pernah ngitung sendiri, ya gak mual ngitung uang kertas 25 miliar. Sebetulnya sama aja yang punya uang 100 miliar dengan kita. Tinggal kalau mau tinggal nulis aja, saya bikinin mau catatannya. Makanan yang punya uang 100 miliar belum tentu lebih baik daripada makanan kita, Pak. Boleh jadi kena penyakit gula sehingga makanannya sedikit, ya. Atau diet, ya. Sehingga makannya segitu. Belum lagi asam urat. Domba makan sayuran yang asam urat nggak berani. Duren juga hanya bagian bayar aja, yang makan orang lain, benar? Belum lagi kolesterol, ya. Kambing hanya dipotret saja, ada itu yang makan orang lain. Jadi jangan menganggap yang punya restoran lebih banyak rezekinya, kecuali kalau banyak sodakohnya. Baju juga ada susah sih, paling segini-gininya. 3 lembar aja udah repot, ya. Sekarang pakai baju 7 lembar dibawa ke rumah sakit. Sangka sakit ingatan, begitulah. Jadi Bapak Ibu harus waspada dengan kehalusan karunia Allah yang diambil. Mari kita periksa. Dulu kita ahli tahajud enggak? Sekarang tahajudnya bagaimana? Dulu kita baca Quran berapa banyak sehari? Sekarang tinggal berapa? Dulu kita saum Senin Kemis tidak, saum Daud tidak. Sekarang gimana? Dulu kita sholat duha tidak. Sekarang bagaimana? Kalau kita sudah ke Allahnya tuh semakin sisa sedikit. Jangan salahkan kalau kita akan makin jauh. Kalau Allah masih sayang kepada kita dengan yang sedikit, maka karena pahala kedudukan itu ada di sisi Allah, ibadah kita sedikit sekali, sedangkan kedudukan yang Allah inginkan di sini, pahalanya di sini. Ngejar ini oleh apa? Oleh musibah. Jadi kalau kita ibadahnya pas-pasan, tapi Allah mau nolong kita, ya harus siap, bakal banyak ujian, kepahitan dalam hidup. Karena ada pahala yang tidak terkejar oleh ibadah kita, tapi terkejarnya oleh ujian itu. Jadi jangan heran bakal banyak kepahitan kalau kita tidak meningkatkan ibadah standar kita. Kenapa tuh Allah tuh harus ngasih kepahitan? Kan Allah sayang, ya. Kayak anak sakit juga dipaksa makan dulu terus minum obat, walaupun pahit itu demi kesembuhan. Benar? Kalau anak mandinya tidak bersih, oleh ibu dimandiin lagi enggak? Kenapa itu teh kejam atau baik ibu? Supaya apa sih bu? Biarin aja anak kotor kayak gituan. Karena kalau dia kotor dia menderita, gatal semalaman, benar? Belum lagi bisa disentri, dimandiin oleh ibu. Tapi dia nggak nurut, lari-lari, dipaksa enggak? Jawab bu, dipaksa. Dia nangis nggak apa-apa. Ngelawan gimana? Tetap aja dipaksa ya bu ya. Diketok nggak pakai gayung? Kadang-kadang pak. Karena apa? Karena benci, karena sayang. Kalau dia pas dimandiin ikut mandi, lama enggak mandinya? Kalau kita mandiin anak dan dia ikut ngebersihin, lama atau sebentar? Sebentar. Sama kita kalau pas diuji, banyak tobat, banyak taat, itu cepat selesainya. Tapi kalau lagi diuji oleh Allah, tobatnya kurang, ibadahnya kurang, ya lama lah. Dan gak ada yang mengundang kepahitan selain diri kita sendiri.
Begitu hadirin. Sudah cukup nih. Cara menjawab belum tuh nggak usah emosi, biasa aja belum. Itu juga jangan terlalu mesra, Bu, kita bukan suami istri ya. Harus belajar lempeng. Jangan nyebut serba salah, Bu, kalau salah masalah aja aku ya. Emang kita hobinya menjawab. Ada pertanyaan tentang hal ini sebelum kita lanjutkan lagi? Jadi ibu bapak, kita harus tahu ya, apa sih nikmat yang paling besar dalam hidup ini? Nikmat iman. Ada iman. Kalau orang punya keyakinan ke Allah, makin yakin ke Allah, makin enteng hidup. Karena orang yang makin ke Allah, dia akan bersandar kepada yang benar-benar bisa disandarin. Kalau kurang yakin ke Allah, dia akan bersandar kepada selain Allah yang tidak bisa disandarin. Mengerti? Pasti bersandarnya ke tabungan, ke bisnis, ke uang, ke suami, ke istri, ke relasi. Dan ini menyengsarakan karena yang disandari itu lemah. Tidak ada daya kecuali Allah menghendaki. Makin yakin ke Allah, dia akan makin menikmati apapun yang Allah tetapkan, takdir apapun, karena dia tahu setiap takdir itu dirancang Allah untuk kebaikan kita. Mau dibikin sakit, dibikin bangkrut, PHK, dihina, difitnah, tetap lempeng, karena dia tahu di balik semua takdir ini pasti ada kebaikan yang Allah rancang. Tapi bagi yang belum yakin ke Allah, dia akan galau saja. Dan galau tidak menyelesaikan apa-apa. Yang kedua, nikmat apa yang besar kedua? Apa, Bu? Sehat kurang. Namanya nikmat afiat. Apa bedanya dengan sehat? Kalau sehat hanya fisik, kalau afiat fisiknya bisa dipakai taat. Banyak orang yang matanya sehat dan tukang noong. Ya, tahu noong? Ngintip. Dia sehat tapi tidak afiat. Garong-garong juga badannya sehat-sehat makanya ngegarong ya. Nah, kalau garongnya stroke mah rada susah ngegarongnya. Jadi sehat itu tidak cukup untuk bahagia dan mulia, tapi afiat. Kan gini, Bu, ada yang badannya sakit tapi hatinya sehat. Dia tidak begitu menderita. Karena dia tahu sakit ini adalah karunia Allah. Ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan sakit. Ada seorang ibu-ibu, Bu Ali Imron di Bandung, usia di Cimahi, ahli pengajian. Sesudah mengadakan pengajian, pimpinan majelis taklim mau ke dapur mengambil sesuatu, jatuh, pelan jatuhnya, patah pahanya, Pak. Tapi beliau tidak mengeluh. Sesudah dipasang besi dan sebagainya, 1 tahun sekarang. Bagaimana, Bu, sakit? Ya, ini salah saya suka menasehati jamaah. Hati-hati, Ibu, jangan sampai jatuh. Sekarang saya jatuh, potong sekaligus. Harusnya bukan jangan sampai jatuh. Hati-hati, Ibu, jangan lupa berlindung kepada Allah yang menguasai segala-galanya. Itu tidak saya katakan. Seakan-akan kita bisa menyelamatkan diri tanpa pertolongan Allah. Mudah-mudahan patahnya tulang ini bisa menebus dosa-dosa saya. Apa hikmahnya, Bu? Oh, saya senang dengan sekarang begini, anak-anak saya rada banyak yang ngumpul, yang jarang pulang. Dimasakin, dicucikan, kayak ratu gitu. Jadi berkah patah tulang jadi ratu. Sekarang tulangnya hampir nyambung, hadirin, berarti sebentar lagi turun jadi ratu. Badan sakit, hati sehat, tidak berat. Ada juga yang badannya sakit, hatinya sakit. Wah, ini menderita nih.
Ini mah sakitnya tuh di sini, di sini, di sini. Kenapa ketawa? Ha? Emang iklan tuh merusak ceramah. Jadi makanya di sana sini sakit itu di sini nih asalnya ya. Bu, Pak, kalau hati sakit itu badan sakit itu makin menderita, aral nanti. Ini paling apes, badan sakit, hatinya berpenyakit. Ada juga tadi badan sakit, hati sehat ya. Yang kedua badan sakit, hati sakit. Apes itu udah apes. Yang ketiga badan sehat, hati sakit. Ini nggak ada bahagia. Di rumah sakit kan yang sakit bukan hanya pasien, dokternya juga banyak, dokter, perawat. Kalau nggak hati-hati, sombong, takabur, ujub, ria, itu penyakit semua. Badannya sih sehat, tapi kalau hati berpenyakit tidak bahagia itu. Nah, yang beruntung adalah badan sehat, hati sehat. Inilah afiat. Mau yang ini? Ya, Masya Allah. Karena kalau dipakai taat, badan ini dia akan berefeknya ke hati. Mata sering baca Quran juga ke hati efeknya, lebih sehat. Mulut dipakai zikir ke hati. Badan dipakai sholat juga ke hati enaknya. Dan hati sehat itu cenderung badan lebih fit. Saya mendengar kemarin dari salah seorang dokter bahwa 80% penyakit fisik itu disebabkan karena penyakit hati, Pak. Udah diceritakan kan di sini tentang ibu-ibu yang belanja, udah cerita belum? Ah, sudah. Jangan bikin penyakit hati saya kambuh. Nggak boleh bohong, Pak. Udah. Ustaz udah kan? Nah, Ustaz dia cerita lagi lah. Kalau setiap omongan orang kita masukin ke hati kita, kapan bahagianya hidup ini? Ada orang yang memang tidak pernah bahagia karena dia lebih sibuk mengotori hatinya. Dengar ya Bu, Pak, kita tuh lebih fokus membersihkan pakaian daripada membersihkan hati. Beberapa ibu-ibu lebih sibuk membersihkan wajah daripada membersihkan hati. Bangun tidur bersihin, mau tidur bersihin, ya. Jangan nyebut kau tahu Bu, ya itu ngotorin hati, diam ya. Ibu celetak-celetuk tuh dicatat loh Bu. Ada yang lebih takut bajunya kotor daripada takut hatinya kotor. Ada yang lebih takut kerudungnya kotor daripada takut hatinya kotor. Bahkan ada yang beli baju, kerudung, pakaian khusus untuk mengotori hati. Siapa yang nyebut banyak? Enggak usah diomongin Ibu. Tiap omongan tadi dicatat. Ada yang komentar juga ngotorin hati. Benar tidak? Karena dengan pakaiannya itu jadi ria, jadi ujub. Bukan tidak boleh pakai pakaian yang indah, tapi jangan pakai ngotorin hati, betul? Udah mahal nyicil, kotor hati ya. Cicilan belum lunas, hatinya mah sudah lunas kotornya. Nah, sing waspada kita sama-sama ya, bahwa tidak ada bahagia kecuali dengan hati bersih. Ada lagi karunia yang ketiga, apa? Ayo hadiahnya umroh. Sama-sama cepat. Kita ketemuan di depan Masjidil Haram ya. Yang ketiga karunia Allah itu adalah kalau kita diberikan kawan, lingkungan yang baik. Tahu kawan yang baik menurut Rasulullah SAW seperti apa? 3 cirinya. Kalau jumpa kita jadi ingat Allah. Kalau mendengar perkataannya kita nambah ilmu dan amal kita.
kalau melihat perilakunya kita jadi ingat akhirat. Lihat teman-teman arisan ibu ya, kalau ketemu ingat apanya? Kalau ketemu ingat cicilannya ya. Ini penting nih. Jadi beruntung bapak ibu kalau punya pendamping hidup. Jadi ibu kalau lihat suami itu langsung ingat Allah. Aduh barokah itu. Udah nggak ada bandingannya. Lihat suami langsung ingat ke Allah. Ngobrol dengan suami nambah ilmu dan nambah amal. Melihat perilaku suami jadi ingat akhirat. Itu mah rezeki bu. Udah tuh, jangan disia-siakan bu. Walaupun gajinya nggak begitu banyak, nggak apa-apa. Karena Allah akan mencukupi. Maaf ya, yang namanya bahagia tuh kalau barokah bukan banyak. Ada yang datang ke Imam Syafi'i, Imam tolong bilangin sama bos saya minta dinaikin gaji, nggak cukup nih. Berapa gajimu? Saya 5 dirham, nggak cukup buat keluarga saya. Perhatikan kerjamu apa, seperti apa. Oh baik, saya kasih tahu, Pak tolong si fulan kurangin gajinya jadi 4. Minta dinaikin malah dikurangin. Hasilnya 3 gajinya, 3 dirham. Lalu datang lagi, Syekh alhamdulillah sekarang saya lebih tenang. Rupanya dengan gaji 5 dirham, yang 2 dirham tuh kurang barokah. Karena tidak cocok dengan kesibukannya. Dia mendapatkan lebih daripada yang dia lakukan. Dan itu matak. Apa bahasa Indonesianya matak? Ya, berakibat tidak barokah. Akibatnya digulung oleh keinginan, digulung oleh keperluan yang sebetulnya nggak perlu-perlu amat. Hanya keinginan yang membuat dia tersiksa. Jadi hati-hati tuh, banyak uang tuh bisa tidak barokah. Bisa membuat kita lebih menderita daripada uang ngepas. Benar? Ini serius hadirin. Seperti saudara nggak setuju gini. Ini teori rada jarang ada yang perhatikan. Maunya kan kita tuh jumlah. Padahal bukan jumlah, berkah. Gini bu, Pak, kalau Allah berkahi diri kita ya, si rezeki itu, kita nggak dibuat ingin sesuatu yang nggak maslahat bagi kita. Kalau nggak barokah, ini hati kita tuh capek mikirkan keinginan kita, sehingga karunia yang ada tuh nggak jadi ternikmati. Ibu punya tas yang belum ada yang ibu pikirin, atau tas teman, ya nggak, jadi ibu teh gini aja terus. Padahal ibu bawa kantong sendiri. Halo? Nggak penting banyak tuh bu, yang penting tuh cukup. Buat apa banyak selop kalau nggak ada yang cukup ya? Banyak itu tidak jelas. Bapak mau gaji 200 juta per bulan, take home pay, mau tidak Pak? Jawab Pak, kalau mau, kalau enggak Pak. Jawab mau tidak? Mau. Tapi penyakit Bapak 215 juta per bulan kan? Tuh udah nggak cukup, betul tidak? Bukan jumlah, tapi cukup. Dan cukup itu tidak datang dari hebat, tidak datang dari pintar, tidak datang dari kerja yang luar biasa kerasnya. Cukup itu datang dari wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi kekuatan keyakinan ke Allah, inilah yang mendatangkan kecukupan. Bagaimana mungkin tawakal menghasilkan cukup? Oh, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang tawakal. Akibatnya orang yang tawakal itu kan yang memasrahkan urusan ke Allah, oleh Allah dibimbing. Pikirannya, ide, gagasan, dia akan dibimbing efektif sekali bertemu dengan rezekinya. Beda dengan yang kerja tanpa tawakal, pontang-panting, sana sini. Misalkan rezeki di sini, tapi dia pontang-panting kerja keras. Baru ke sini. Ya ngarang sih ya. Coba kalau minta tolong ke Allah dari sini, ketemu benar. Halo. Jadi jangan kerja keras deh, bukan hebat ya, bisa blow on tuh. Serius hadirin.
Jangan bangga bersimbah keringat kalau nggak benar. Ya coba ini di sini, harusnya ke sini, tapi dia kerja keras ke sana, muter ngelilingin meja, ke kolong, muter lagi, gulung-gulung. Sini aja sampai udah ngaleh-leh. Salah sendiri, coba minta tolong ke Allah. Ya Allah, Engkau tahu rezeki saya di mana. Engkau yang punya, Engkau yang ngatur. Tunjuki saya ya Allah bertemu dengan jatah saya dalam keadaan niat benar, cara benar. Engkaulah satu-satunya yang mengatur rezeki. Tidak ada selain Engkau. Yang lain-lain itu cuman makhluk milikmu yang manfaat kalau Engkau izinkan dan tidak bahaya tanpa izinmu. Allah tahu siapa yang tawakal, ya tinggal dibimbing sini, temu. Yang lain masih muter. Jangan bangga dengan kerja keras kalau tidak pakai tawakal ya. Nah, sudahlah, miliki sekarang lingkungan yang baik yang bisa membuat kalau ketemu ingat Allah, kalau bicara tambah apa? Tambah ilmu dan amal, yang kalau kita melihat perilakunya ingat akhirat. Bagus tuh arisan kayak gitu ya. Arisan tuh ketemu langsung pada zikir semuanya. Wah, bagus. Kemudian ngobrol tentang ilmu dalam arisan tuh. Masalah uang mau udah ada yang ngatur. Yang penting bagaimana arisan ini nambah ilmu dan amal. Dan kalau melihat perilaku teman-teman tuh jadi ingat akhirat. Tahu kenapa? Sebagian pakai pocong, pakaiannya tuh sebagian bawa keranda, sebagian bawa batu. Nggak mungkin kayak gitu hadirin. Terakhir, yang ke berapa? Kalau saudara ada di kantor seperti ini barokah, ya. Jadi kantor yang baik tuh kalau ngantor tuh jadi ingat ke Allah. Selama di kantor nambah ilmu dan urusan kantor membuat kita ingat akhirat. Waduh, walaupun gaji hanya sekitar ya beberapa ratus juta, terima aja. Gaji aja ya. Penting barokah. Ibu-ibu juga nggak jelas gajinya, hidup aja terus ya Bu ya. Alhamdulillah. Yang keempat, karunia Allah apa? Satu tadi apa? Nikmat keyakinan ke Allah. Dua, sehat walafiat, sehat yang dipakai taat. Nih mata nih, kalau banyak yang sehat, tapi kalau nggak baca Quran mah nggak afiat mata tuh. Mulut banyak yang pakai lipstik mahal-mahal bagus, tapi udah jarang zikir, nggak afiat. Badan ada yang body language atau apalah, prime body atau yang gitu segala macam. Tapi dipakainya centil, nggak afiat. Tinggal dibuat sarkajep aja sudah repot. Tahu sarkajep? Saraf kejepit. Udah repot kita. Hati-hati ya yang centil-centil ya. Yang ketiga apa? Karunia yang mahal. Kawan, lingkungan. Karena bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum, gaul dengan pandai besi, bau bakaran. Masya Allah. Ada satu karunia lagi yang sangat mahal. Ini harus mujahadah. Yaitu kita diberi kemampuan melihat kekurangan dan kesalahan diri. Kalau perkara melihat kekurangan orang lain mah nggak perlu karunia Allah juga udah mahir, iya. Benar? Benar Bu? Ibu, kalau ibu jago melihat kekurangan suami ibu mah nggak usah pakai sekolah ya nggak? Jago ngelihat kekurangan tetangga nggak usah. Kita juga suami lihat kekurangan istri mah udah mahir mah udah nggak usah pakai iman juga, jagoan Pak. Tapi kemampuan kita bisa melihat kekurangan diri dan kejujuran kita berani melihat kekurangan diri, itu karunia yang nggak ada bandingannya Pak. Kenapa? Gini rumusnya ya. Kita sering menginginkan orang lain berubah, benar? Bapak ingin istri robah Pak, menjadi baik? Jawab Pak. Menjawab itu membahagiakan yang nanya. Allah saya tidak maksa.
Bapak pasti pengen istri solehah, pengen Pak? Anak solehah mau Pak? Gimana caranya? Tuh kan bingung ya. Coba Ibu, solehah dulu bapaknya. Ibu salah ngomong Bu ya. Seperti hadirin sekalian, tibalah saatnya penyampaian oleh Ustazah Hafizah Abdullah Gimnastiar. Ini menyakiti saya hadirin. Bu, pengen suami baik, pengen suami soleh, pengen anak-anak soleh, soleha, pengen tidak? Gimana caranya? Gini rumusnya. Kita tuh nggak bisa merubah orang lain. Kita nggak punya kekuasaan merubah orang. Yang kuasa ngebulak-balik hati adalah Allah. Nah, Allah menyaksikan apa yang kita lakukan kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin keluarga berubah, itu di luar jangkauan kita tuh Pak. Ngebulak-balik hati anak tuh gimana caranya, sedangkan hatinya aja nggak tahu di mana dan nggak tahu ngebulak-balik hati. Ibu misalkan sekarang ingin suami cinta ke ibu, gimana coba caranya? Dibanting, dicekek, enggak ngepek. Tapi kalau kita gigih memperbaiki diri, Allah lihat tidak? Allah lihat tidak? Allah menyaksikan ini hamba serius nih memperbaiki diri. Dan memperbaiki dirinya juga ikhlas nih, karena ingin dekat dengan Allah. Sulit tidak bagi Allah merubah yang lain? Tidak. Nah makanya keinginan kita membuat orang berubah, bukan rubah ya. Mengubah orang lain harusnya diawali mengubah diri sendiri. Nah pertanyaannya, orang itu tidak akan bisa mengubah diri sebelum dia berani jujur melihat kekurangan diri. Apa yang mau dirubah pada diri kita kalau kita nggak tahu? Makanya rezeki dari Allah adalah kalau kita diberi karunia bisa melihat, jujur, berani mengakui kekurangan diri. Ini susah, ini perlu mujahadah ya. Yang ceramah ini baru menang teori ini hadirin ya. Saya ceramah ini saya sengaja supaya saya termotivasi aja. Sama-sama memperbaiki diri. Karena nafsu nggak suka. Nafsu mah kitanya udah dianggap baik, soleh, soleha, nggak ada yang salah, betul? Halo? Makanya kalau ada yang ngasih masukan, kritik, ini teh unik kita tuh Pak. Kita doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bayangin, kita minta ke Allah, pasti Allah dengar. Minimal 17 kali sehari minta diberi petunjuk, jalan yang lurus, jalan yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang Allah murkai dan sesat. Allah ngasih petunjuk lewat siapa aja, kita jengkel. Kan ini main-main Pak. Halo? Kan Allah mendengar kita minta petunjuk. Lalu Allah beri petunjuk, bisa lewat istri, bisa lewat suami, bisa lewat anak, bisa lewat kucing, bisa lewat pembantu. Itu kan kalau kebenaran itu dari Allah. Ibu, saya memang pembantu Bu, tapi saya lihat wajah Ibu tuh bermuram durja terus. Coba senyum Bu. Apa Bibi? Kamu berani mengatur wajah Ibu? Aneh ya. Ibu, wajah cerah itu sedekah loh Bu. Diam. Padahal itu ilmu dari Allah lewat pembantu. Datang anak, Bapak bawel, bau ketek, jarang mandi. Diam kamu nak. Padahal itu Allah yang menggerakkan ya enggak? Halo? Emang siapa yang ngegerakin kebaikan selain Allah? Kan? Tapi nafsu kita nggak suka. Kita tersinggung kalau ada yang ngoreksi, benar? Udah tersinggung, kita sibuk cari alasan bela diri walaupun hati kecil kita ngaku ya.
Tapi udah ada gengsi ya sebagai suami apalagi Pak. Sibuk aja muter-muter cari alasan nggak mau kalah. Sambil dikit-dikit ngumpulin informasi supaya bisa nyerang balik ya. Si ibu pengajian juga kurang ngepek. Bapak masih mending cuma Jumatan ada efeknya. Tapi ibu kan sering ke pengajian, Bu. Sebelum ada majelis taklim wanita, itu sudah ada majelis taklim lelaki tiap Jumat. Tapi kami nggak pernah menyebutnya majelis taklim. Aduh, sombong ya. Nggak mau kalah. Bapak tuh capek tahu, Bu. Cari nafkah tuh gak gampang, kata si ibu. Apalagi saya, Pak. Ibu rumah tangga tuh nggak gampang. Udah hamil, melahirkan, menyusui, capek. Tapi kan saya yang menghamili, Bu. Sudahlah, jadi lalier hadirin. Dan nggak pernah ada ujungnya dari bertengkar begini kecuali jadi nggak enak, benar? Halo? Nah, saya jadi ketawa pada diri sendiri nih. Perasaan saya mantap sekali ceramah ini hadirin karena menjiwai. Aduh ya Allah, Kau tahu apa yang terjadi siang dan malam. Ayo kita sama-sama melatih diri untuk menikmati petunjuk dari Allah, benar? Dan namanya petunjuk dari Allah tuh nggak harus enak-enak semua, ya. Maaf ya ayah, tolong dalil ini. Aduh enak atau itu, ya. Tapi kan ada yang petunjuknya datang sambil ngegugurin dosa dengan cara yang nggak enak. Yang nggak enaknya ngegugurin dosa, input benernya untuk memperbaiki kita. Itu kan 2 in 1, ya. Benar? Jadi kalau ada orang yang ngoreksi kita dengan cara yang nggak enak, itu nggak enaknya bisa ngegugurin dosa, ilmunya bisa memperbaiki kita. Harusnya mau dikirim cek yang kayak gitu, ya nggak? Kalau belum cek ya buah-buahan. Masih ingat dulu ada teman santri ini di supermarket kita. Datang jamaah katanya nyuruh 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Tapi itu santri itu judes, ngomongnya nggak enakeun, wajahnya juga cemberut. Ada 3 yang ngomong begitu. Akhirnya disampaikan ke santri ini, Dek, ada 3 orang yang ngomong Ade cemberut, kurang 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ini belum tentu benar informasi ini, tapi tafakuri saja. Siapa tahu petunjuk dari Allah. Dah aja begitu. Sore-sore Pak, ini asli kejadian Pak. Datang beliau, ini ada sesuatu. Apa nih? Ternyata 1 kilo apel. Terima kasih sesudah ditafakuri memang saya begitu buruknya. Saya bersyukur Allah menegur saya syariatnya lewat Terimalah apel ini sebagai tanda syukur. Allah, saya aja nggak gitu-gitu amat kalau dikoreksi hadirin. Beliau dikoreksi ngasih hadiah. Semenjak itu kalau ingin apel saya rada mikir apa. Tidak hadirin. Dan sekarang karir beliau bagus ya. Sudah memimpin BPR, padahal asalnya dari penjaga toko. Karena beliau punya kesenangan kalau diberitahu tuh berterima kasih. Mudah-mudahan saya bisa kayak gini nih. Karena takdir begitu juga pasti Allah yang memperlihatkan. Harusnya yang ceramah lebih baik lagi. Maaf hadirin kalau saya sangat menjiwai ceramah ini karena ini mewakili kelakuan sendiri nih. Rasanya susah kalau ada yang masukin bengul aja di sini hadirin. Jadi kalau itu sakitnya di sini, kalian ngebengulnya di sini. Mudah-mudahan sama-sama ya. Siapa? Kalau dikoreksi istri diam aja ya. Tapi diam teh bukan diam mangkal ya. Tapi lebih baik diam daripada menjawab. Karena kalau menjawab seperti menyiram bensin ke api.
biasanya jadi kebakaran, ya. Itu teh nafsu semuanya, ya. Kita minta petunjuk. Jadi kalau kita ada yang memberikan masukan, koreksi dalam bentuk apapun, enak, sedang atau kurang enak, kesimpulannya sama. Ini adalah karunia Allah. Dan sebaik-baik jawaban adalah ditafakuri baik-baik, bukan dijawab. Memang ada yang ditafakurinya sesudahnya, baru mikir ya, baru pagi-pagi teh oh iya gitu, rada delay. Begitulah. Segitu aja dulu hadirin. Ada pertanyaan silakan. Pengumuman dulu ya. Ini muatan penuh nih. Maaf, ada yang baru pertama kali hadir hari ini, boleh acungkan tangan? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ada yang ngajak yang lainnya ke sini, Cung yang ngajak? Oh. Berhasil Pak ngajaknya? Mau ikut, mau enggak, yang penting ngajak, ya. Kalau kita dakwah, dengar dakwah itu tidak identik orang harus nerima dakwah kita, enggak. Nabi juga ada yang dakwahnya berpuluh tahun, beratus, tidak ada yang dengerin, ada. Gak apa-apa, karena dakwah itu amal soleh. Jadi tidak mesti kita ngomong orang itu, enggak. Tapi ada catatannya di sisi Allah. Bapak udah ngajak, udah dibonceng, malah motor kita dipakai dia, ya. Ya itu lebih rumit lagi Pak. Alhamdulillah informasi yang kemarin yang hadir jamaah 1030 orang. Infak sorban yang terkumpul 29.696.500. Alhamdulillah. Terima kasih. Lalu ini ada rekaman beberapa yang lalu Alika 4142 sudah dibuatkan oleh teman-teman seperti ini. Bagi yang memerlukan di belakang ada biaya produksinya kata teman-teman 10.000. Kalau ibu bapak akan mengambilnya saridona, ya terserah berapa saja. Latihan tes keikhlasan dari yang jual maupun yang beli. Yang jual jangan tegang ya, aduh gimana kalau dia 11.000 atungan 1.000 untungnya udah. Orang bisa lihat ini, bisa dapat ilmu, itu lebih daripada uang, benar? Nah buat yang beli misalkan atau yang ngambil, saya mah 10.100 ya. Ya tetap berkah sih, cuman ya 100 lah, gimana? Silakan pengumuman lain. Maaf. Jadi begini, kita akan coba membangun. Itu kan bangunan-bangunan tower-tower begini tuh rata-rata menang di konsep Pak. Konsepnya bagus, bawa ke yang punya tanah, nih ada begini. Wah saya setuju, ini begini. Bagaimana? Lalu konsepnya bagus, ditawarkan ke jamaahnya, ke masyarakat. Wah saya mau nih begini, nanti murah. Ini awalnya simpen aja deposito dulu sekian. Silakan deposito masing-masing, tapi kalau udah jadi bayarkan ke sini, mau. Dari deposito dilihatkan ke bank. Nih bang, ini ada ini akhirnya dibiayai jadi begitu. Mungkin ya. Saya dengar dari ahli properti itu begitu. Tapi sebelumnya Darut Tauhid sudah mencoba begitu Pak. Ke jamaah, jamaah kalau mau punya kapling di akhirat, ayo wakaf bulanan diniatkan. Berapa aja? 10.000, 100.000, semampu masing-masing. Nah di Bandung nih dikumpulkan Pak. Terdata. Akhirnya ada yang 10.000, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 1 juta, ada kemarin yang 250 juta per bulan Pak. Nah, alhamdulillah sekarang terkumpul 1 miliar yang di Bandung. Dengan data ini, kan dia per bulan kita bawa ke teman-teman yang punya kontraktor atau perbankan. Nih, insya Allah sebulan ada pemasukan wakaf 1 miliar. Kami akan membangun fasilitas asrama penghafal Quran, kelas. Akhirnya dibangunkan oleh mereka, dicicil oleh yang belum ada ini Pak, baru rencana ya. Nah bangunannya udah jadi, karena 4 bulan 5 bulan kan jadi.
Nyicilnya masih, bangunan jadi, udah dipakai tuh oleh santri, bayarannya juga ada, bisa pakai ngebangun lagi yang lain. Masya Allah. Kebayang yang niat wakaf ini ya, belum keluar semua kan, baru 2 bulan keluarnya. Ya, halo. Tapi bangunannya udah jadi, yang belajar udah ada, menghasilkan dana lagi untuk bisa membangun yang lain. Padahal cicilannya baru 2 bulan. Minat begitu? Insya Allah ini adalah ladang amalnya. Ya, diisi aja. Hadirin, mudah-mudahan ini manfaat. Terima kasih. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan hadirin. Ngacung dulu Bu, ngacung. Iya Bu. Saya berangkat umroh besok, insya Allah. Yang berangkat kurang lebih 450 orang. Alhamdulillah, sebagian lewat Turki sudah berangkat, tapi ketemuan di sana. Kemudian yang besok pagi 1 pesawat dan siangnya juga ada dalam pesawat Garuda. Sebagian besar tidak bayar sendiri, ya. Ada yang dibayarin suaminya, dibayarin istrinya, mertua, anak, kantor. Ada yang bosnya mau ngebayarin aja, padahal beliau nggak nyampe-nyampe. Ada ya supir berangkat. Jadi hampir 70%-an, 80%-an itu mah benar-benar dibayarin. Tapi hakikatnya Allah yang mengundang semua. Ya, Insya Allah Bu. Ada yang mau didoain di sana? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya Instagram, coba download Instagramnya ya. Nanti saya dakwahnya lewat Instagram. Jadi bisa difilm 15 detik. Nanti ada narasinya. Lumayan lah, lebih menarik daripada sekedar nulis ya. Halo? Ya. Instagram sekarang lebih populer daripada Twitter. Instagram sudah mencapai 300 juta sekarang. Ada apal hadirin ya. Dan saya mencoba dakwah dengan Instagram, ternyata lebih ini juga. Hafalan doa bisa begitu cepat, diulang-ulang kapanpun bisa. Yang baru akan dikirim tentang lahar, bagaimana lahar menggelegak. Nah, di dunia aja sudah begitu lahar, di akhirat tuh benar-benar ada tuh siksaan dengan lahar seperti itu bagi orang yang memilih masuk neraka. Silakan pertanyaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak? Nama saya Anton dari Pancoran, Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini saya mau sharing dengan AA karena saya menghadapi masalah atau ditimpa oleh kepahitan. Jadi yang saya ingin tanyakan kepada AA, bagaimana cara strategi menaklukkan hati perempuan, khususnya istri. Coba diulangi pertanyaannya Pak. Bagaimana cara menaklukkan hati perempuan, khususnya istri. Oh, pakai khususnya, umumnya. Jadi begini ya, saya bercerai, kemudian ya ada penyesalan, ingin rujuk, si istri mogok. Bapak sudah pisah, udah talak, udah kalah, sudah habis masa. Idahnya masih. Sudah berapa bulan Pak? Udah 2 bulan setengah. 2 bulan setengah, berarti tinggal kurang lebih setengah bulan lagi ya. Kasih. Jadi Bapak sekarang lagi ngejar waktu, ngejar supaya bisa rujuk. Kalau rujuk kan tidak perlu ijab kabul lagi Pak. Ya. Jadi saya ingin sharing anak. Jadi Bapak nyesal. Udah bilang sama itu istrinya. Sudah. Tapi dia masih mogok. Maksudnya mogok gimana Pak? Ya belum mau rujuk. Belum mau ya. Mungkin kemarahannya masih dengan kita atau bagaimana? Mungkin nggak marah juga Pak, tapi udah nggak suka aja gitu Pak. Serius, ini harus Tunggu dulu.
belum tentu marah loh Pak, ya. Untuk mengatakan tidak itu kan tidak harus marah. Mungkin pertimbangannya udah jernih sekali Pak. Terus tenang Pak, ya masih ada beberapa hari tersisa ya. Jadi saya ingin tahu strategi dari AA gitu. Nah, bisa balik teknik ini kan bisa balik. Tentu ada strateginya, ada rahasia khususnya. Jadi saya ingin tahu itu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, tenang hadirin. Tidak tepuk tangan ya. Shh, tenang. Di masjid tidak bertepuk tangan, ya. Baik. Hadirin, begini, prinsip terpenting, siapa yang bisa membulak-balik hati? Allah. Baca surat Yunus 107. Ustadz Edi akan membacakan atau siapa yang bacakan? Ini penting ini Pak. Ini surat Yunus 107, jadikan pegangan. Surat 10 ayat 107. Silakan Ustaz. Surat Yunus ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pegang ayat ini baik-baik ya. Kita tidak perlu strategi apapun Pak. Karena yang satu-satunya wa iyamsaskallahu bidurrin fasyifalahu illahu. Sekiranya Allah menyentuhkan kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan ini illahu, selain Allah sendiri. Enggak ada lagi. Mau bicara ke siapapun, mau menjerit ke siapapun, mau menghibah, tersungkur kepada siapapun, tetap hanya Allah satu-satunya yang berkuasa atas takdir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan padamu, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya Pak. Yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kebaikan kepada hamba yang Allah kehendaki, Dialah Allah Ghafurur Rahim. Ini kuncinya Pak. Jadi kalau Bapak mau, Bapak harus ngejar ampunan dan rahmat Allah di sini. Nggak perlu pakai strategi apapun Pak. Bapak mau gimana ngejungkir balik, bawa mobil, bawa itu, nggak ngepek kalau Allah tidak mau. Jadi saran saya sekarang mah banjiri aja dengan air mata tobat. Jangan sibuk melihat kekurangan istri Pak. Sibuk saja melihat kekurangan Bapak sendiri. Karena kekurangan istri tidak membahayakan bagi Bapak, tapi kekurangan kita itu yang membahayakan bagi kita sendiri. Yang mana tadi yang nanya? Oh saya salah lihat panas kau kurang. Kenapa jadi kurang perhatian begini? Jelas Pak? Nggak usah strategi-strategian. Nggak ada strategi bagi Allah mah. Yang penting mah tobat. Nih, masalah yang Bapak hadapi berat mana dengan masalah Nabi Yunus Pak? Nabi Yunus mah gelapnya malam, lagi di laut, dipegang tuh, dikecemplungkan ke laut, masuk ke dalam laut di malam hari lebih berat daripada di siang hari. Gelapnya laut dimakan oleh ikan, masuknya perut ikan, gimana keluarnya Pak? Tapi Allah mengilhamkan, mewahyukan doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada 3 kuncinya nih Pak. Kalau Bapak pengen ditolong Allah,
merujuk Nabi Yunus. Satu, la ilaha illa anta. Itu artinya tiada ilah selain engkau. Anta itu kepada Allah. Artinya jangan menuhankan siapapun. Enggak ada satupun yang bisa nolong selain hanya Allah. Mertua bisa dimintai pendapat, tapi enggak bisa kalau Allah tidak menghendaki. Harus cuma Allah satu-satunya yang dituhankan. Yang kedua, subhanaka, maha suci engkau. Pokoknya takdir kepahitan ini enggak ada buruk sama sekali dari Allah. Semua perbuatan Allah, sepahit apapun yang kita rasakan, itu pasti baik. Enggak ada yang salah, enggak ada yang kurang, enggak ada yang meleset. Semua takdir Allah itu pasti kebaikan bagi kita. Jadi jangan mengatakan, wah Allah tuh kenapa memisahkan? Enggak, pasti ada di sini hikmahnya. Dan yang ketiga, inni kuntu minaz zalimin. Saya ya Allah yang zalim. Jangan nyalahkan siapapun dari takdir ini kecuali zalamtu nafsi, diri sendiri. Kalau Bapak ingin cepat ditolong Allah, mau tahu rahasianya? Air mata tobat, Pak. Udah, jangan lihat kesalahan siapapun sebelum diri sendiri. Banjir air mata tobat yang ikhlas ya, Allah akan tolong, Pak. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wal banin. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Ya. Dari sana tuh, Pak. Perbanyaklah tobat, perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah akan bukakan nanti aneka pertolongan. Satu-satunya penghalang karunia Allah yang paling efektif adalah dosa. Nah, jadi siapa Pak yang bikin salah di dalam keluarga ini? Pak, kira-kira siapa yang salah, Pak? Kira-kira saya atau sepasnya? Coba-coba punten, Pak, saya pengen tahu. Ya saya juga salah itu, Pak. Ya saya Salah. Kalau ada juganya mah berarti itu juga salah. Rada susah tobat kalau gitu, Pak, gejalanya. Saya yang salah, gitu, Pak. Kalau ya, saya yang salah. Ada kemungkinan saya salah. Itu juga susah tobat, Pak. Harus nancep di sininya, Pak. Ini semua karena kesalahan saya. Mungkin istri juga bikin salah, tapi itu bukan coupling Bapak, itu coupling beliau. Ya. Jadi gimana, Pak? Saya salah, saya mau tobat. Kurang dalam, Pak. Tidak penting, enggak, Pak. Tidak penting di depan saya, Pak, ya, maaf, Pak. Hadirin, pertanyaan ini bukan kebetulan. Pasti Allah sudah ngatur. Mungkin bentuk pertanyaannya seperti itu, tapi jawabannya boleh jadi dibutuhkan siapapun yang hadir. Terima kasih ya, Pak. Bapak mewakili 1000. Pertanyaan selanjutnya. Ya, ibu-ibu dulu giliran selang-seling. Mohon doa besok berangkat ya kalau ada umur. Ulang lagi kalau tidak ada umur. Ini pertemuan terakhir kita ya. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, ibu-ibu? Atau Bapak yang dekat dulu. Hadirin, harusnya kan Januari ini pindah ke Batam. Sudah dengar kan itu? Belum? Oh ya udah nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kalau misalnya kita melaksanakan sholat hajat, sunat hajat, sebelum itu kan biasanya saya mengerjakan sholat sunat tahajud. Jika waktunya mepet, itu bisa langsung sholat hajat, bisa nggak? Mepet kemana, Bu? Iya. Ke subuh. Bisa mepet ke subuh gitu. Ibu masih juga sholat hajat dari tahajud itu? Suka. Iya, Bu. Baik, boleh saya bantu jawabkan ya.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sepertiga malam terakhir ini adalah saat yang dibuat spesial oleh Allah. Tidak banyak yang bisa bangun di sepertiga malam terakhir, tapi yang dibangunkan oleh Allah dijamu dengan mustajab doanya dan diampuni dosa-dosanya. Jadi memang sepertiga malam terakhir itu adalah seperti jalan pintas mendapatkan ampunan dan pertolongan Allah. Nah Ibu, tahajud itu memang sunnahnya 11 rakaat. Tetapi yang lebih baik dari tahajud itu adalah justru kualitas sholatnya. Rasulullah tuh kadang-kadang 1 rakaat itu bisa surat Al-Baqarah habis tuh Pak. Al-Baqarah tuh 2 juz setengah. Berarti itu 1 jaman, 1 jam seperempat 1 rakaat. Belum tambah An-Nisa ya, Ali Imran dulu. Jadi Rasulullah tuh 2 rakaat aja bisa 2-3 jam sendiri sampai bengkak kakinya. Nah, jadi mungkin tidak terkejar 11 rakaat. Sunnahnya begini kalau tahajud itu ya. Kalau ingin bagus tahajudnya memang dari prosedur sebelum tidur. Sebelum tidur kan Allah udah lihat siapa yang mau tahajud, siapa yang tidak mau. Kemudian kalau kira-kira kurang terbiasa boleh pakai beker. Ada beker juga kalau bunyi, kalau kitanya melawan Maya kan cepat dimatiin. Tenang, tenang. Astagfirullahaladzim. Jadi menjiwai lagi nih hadirin. Tenang. 5 menit lagi aja asal ngepas ke angka 12 ya. Nanti memang jarum panjangnya 12, tapi jarum pendeknya 5 itu yang hadirin. Setan tidak suka kita tahajud. Bagus kalau sebelum tidurnya kita berwudu. Nah usahakan orang yang sebelum tidur berwudu pas bangun doanya mustajab Bu, kalau sholat sunnah ya. Nah usahakan pas bangun itu setan kan mengikat kita dalam 3 bulan. Kalau kita bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kita pergi wudu lepas. Kita berangkat salat lepas ya. Kalau enggak kita dikencingin setan katanya begitu. 2 rakaat yang ringan dulu. Nah, jadi dalam rangkaian tahajud tuh jangan ngejar sholatnya terus, kecuali kalau sholatnya bisa jadi tafakur. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita pas baca Ar-Rahman, maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Semua akan binasa. Kullu man 'alaiha fan, semua fana kecuali wajah Allah dzal jalali wal ikram. Itu akan meluluhkan hati. Nah kalau bisa sholat panjang sambil paham, itu sudah bagian dari tafakur. Tapi kalau belum sampai ke sana, luangkan antara sholat dengan sholat untuk tafakur. Boleh lihat foto juga, nggak disunahkan ya. Dulu belum ada foto. Lihat, hari kamu tuh jadi lelaki benar atau enggak. Bapak tuh ya. Ini wajah ahli surga atau wajah ahli neraka. Ini matanya mata teduh atau mata maksiat. Ini mulut ahli zikir atau pembohong. Ini mulut ini nanti minum di telaga Rasul atau minum lahar dan nana. Kalau kita lihat tubuh kita, karena nanti kan akan bersaksi tubuh ini. Kalau bisa nangis, lihat diri sendiri, nangis ingat dosa, ya. Itu rezeki dari Allah. Jadi jangan ngejar 11 rakaatnya, tapi kedalaman tafakurnya kurang. Juga zikir jangan bukan dilarang. Subhanallah, 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 subhanallah.
Ya, atau astagfirullah. Memang tidak bisa disamakan dengan manusia ya. Kalau dengan manusia kita pasti jengkel. Maafin. Kalau dengan Allah mudah-mudahan tetap diampuni. Tapi saya kira Astagfirullahaladzim. Ingat dosa kita ke orang tua, bagaimana kita menghardiknya, bagaimana suka memotong perkataan orang tua, bagaimana kejengkelan di hati ke orang tua. Astagfirullahaladzim. Kalau makin perih gitu, aduh, itu sepertiga malam yang penuh berkah. Jadi begitulah, saya kira sudah cukup, tidak usah sholat hajat Bu, dengan tahajud yang dalam, yang doanya dengan penuh hati. Allah ampun, air mata tobat, tambah lagi mengingat karunia Allah, air mata syukur, itu membuat sepertiga malam terakhir akan dahsyat sekali. Gitu Bu. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini ada jasadnya? Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Batiar dari Jakarta Timur. Karena Abah ini masih baru belajarnya, jadi membaca Al-Hikam ini bahasanya terlalu tinggi. Di sini disebutkan ibadah yang cacat. Siapa yang beribadah karena mengharap sesuatu dari Allah itu cacat. Padahal kami ini selalu berdoa itu yang mengharapkan surga dan berlindung dari neraka. Itu mohon penjelasannya. Yang kedua, orang arif sesungguhnya adalah orang yang tampak tidak syarat sama sekali, walaupun isyarat itu terjadi karena telah melebur dan panah dalam wujud Allah. Ia lenyap dalam penyaksian terhadapnya. Ini yang nomor berapa Pak? Yang nomor berapa itu Pak? Nomor 93. Oh, belum masuk ke sana Pak. Kita baru 76. Ketinggian itu Pak. Saya juga nggak bisa. Ya. Tidak semuanya juga bisa saya jelaskan. Oh begitu ya. Oke. Baik Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya membaca kitab dengan berguru atau mendengar ilmu? Gini Pak, kalau membaca kitab, kitab tidak bisa membaca kita. Tapi kalau kita berguru, guru bisa membaca kita. Ya. Jadi memang ini tidak harus menjadi acuan, tapi ini kitab salah satu kitab tauhid yang baik, harus diterjemahkan. Ya. Kalau enggak bisa salah tafsir. Ada tingkatan-tingkatannya memang begitu. Seperti kuliah juga, antara SD dengan kuliah, mungkin ada pelajaran yang menurut SD itu cacing menjijikan, tapi menurut profesor cacing itu malah menguntungkan. Gitulah Pak, kalau sudah dijelaskan. Ya Pak ya. Maaf Pak, baru 76. Terima kasih Pak. Udah segitu hadirin. Sambil infak atuh ya. Bagaimana malam tahun baruan? Gak usah nunggu lonceng bunyi ya. Gak jelas kayak gitu, betul tidak? Gak usah nunggu jam 12 malam, nunggu jam sepertiga malam terakhir weh, setengah 3. Lebih barokah. Jangan tegang gitu ya, nunggu jam 12 padahal jamnya mati, repot lagi. Dan tidak usah ikut-ikutan trompet-trompetan, mending sedekah aja lah ya. Sudah waktunya kita memanfaatkan waktu dengan lebih efektif. Ya silakan, semoga infak ini berkah. Ya Allah, jadikan penolak bala, pembuka rezeki yang lebih berkah, pembuka hati lebih ma'rifah, dan menjadikan kami istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Terimalah ya Allah. Amin. Mudah-mudahan bisa umroh atau haji sama-sama. Silakan hadirin, manfaatkan sebagai syukur ke Allah ya.
Terima kasih. Satu penelpon ini, Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Lulut dari Ciledug. Ciledug, pertama kali ke sini Pak? Saya udah 4 kali ya. 4 kali. Alhamdulillah. Bapak sengaja ke sini? Saya udah ikut di Istiqlal 2 kali, di sini udah 2 kali. Sengaja aja Bapak ke sini. Sengaja. Apa yang Bapak cari Pak? Saya ingin memperdalam ilmu tentang ketauhidan dan mendekatkan kepada Allah. Dari 4 kali pertemuan, apa yang Bapak rasakan di hati Bapak? Alhamdulillah, saya semakin tenang, semakin menghadapi hidup ini dengan selalu doa sama Allah. Amin. Silakan. Saya kebetulan berprofesi di kesehatan, jadi saya kadang-kadang ingin menjaga untuk sholat jamaah. Kebetulan di rumah sakit saya itu ada musola. Tapi kalau pas kebetulan untuk dinas siang itu jadi antara dinas siang itu jam 2 sampai jam 8, jadi waktu asar, maghrib, isya itu kalau kebetulan pas pasien tidak banyak, itu alhamdulillah saya bisa mengerjakan jamaah dan insya Allah tepat waktu. Tapi kebetulan biasanya karena terserang ajar rumah sakit saya itu banyak Nasrani, jadi mereka itu suka datangnya pada pas maghrib dan isya. Kebetulan pas maghrib kadang-kadang pasien itu membludak banget. Dan kebetulan petugas kita terbatas. Dan saya juga pernah membaca ada masalah surat berjamaah ini bisa bisa mengudurkan karena istilahnya ada suatu kesibukan istilahnya yang tidak dapat ditinggalkan. Pertanyaannya, jadi dalam hal ini saya ingin lebih yakin lagi apakah saya harus meninggalkan kegiatan saya, padahal dalam hal ini itu adalah kerjaan saya dan tanggung jawab saya. Baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat tepat waktu itu adalah keutamaan. Sholatnya wajib. Nah, bagaimana kalau keutamaan bertarung dengan yang wajib, misalkan menolong orang, maka sholat keutamaannya bisa diundurkan, termasuk belajar Pak. Misalkan kita belajar itu kan wajib. Jadi jangan buruk sangka kalau ada orang, kenapa ini sudah adzan isya kok masih ngaji terus, sholatnya diundurkan. Kan sholat tepat waktu itu keutamaan. Benar, sholat tepat waktu keutamaan, tapi mengkaji ilmu hukumnya wajib. Nah Bapak juga begitu, kalau pasien misalkan sedang dioperasi, kemudian azan ditinggalkan, lagi cabut gigi, sabar ya, waktu nih, saya lebih mentingkan Allah daripada saudara, itu salah di sini. Jaga wudhu Pak, yang paling enak tuh, jaga wudhu. Kalau memang lebih utama ya, tidak ada kewajiban sholat, ya, gitu. Tadi mau menambahkan, cukup, alhamdulillah. Ini ada kalender yang dibuat oleh Darut Tauhid Jakarta. Silakan seperti biasa, ini adalah yang terawet ya. Jadi kalau kita beli sesuatu yang ingin awet, belilah kalender. Setahun dia. Jadi kalau suami protes, ini makanan gue belikan kalender ya, simpen di meja awet. Silakan di sini, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa melihat jadwal kegiatan dan keperluan lainnya. Hadirin, kita tutup aja sekarang dengan doa ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Hadirin sekalian, Allah Maha dekat, Allah Maha menatap. Allah tahu persis siapa diri kita yang sebenarnya. Kita dihargai orang lain karena Allah masih menutup-nutupi aib, dosa, maksiat. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Akan datang suatu saat semuanya dibuka oleh Allah.
kecuali orang-orang yang diampuni. Saudaraku sekalian, hari berganti hari, semakin dekat dengan akhir hayat kita. Umur semakin sedikit, tapi dosa kita semakin banyak. Bahkan kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup atau tidak. Bagaimana mungkin kita bisa tenang dengan akhir hayat yang tidak kita tahu, padahal dosa kita melumuri tubuh ini. Seharusnya kita setiap waktu memohon ampunan agar kapanpun hidup ini berakhir, Allah mengizinkan husnul khotimah. Andai suatu saat malaikat maut datang, mungkin di rumah, mungkin di jalan, mungkin di rumah sakit, kita tidak bisa lari sesaat pun. Andai saat tiba, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menghalangi. Mudah-mudahan ketika malaikat maut mulai merenggut nyawa kita, Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa, sudah menghapuskan semua aib. Mudah-mudahan saat nyawa dicabut, kita sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk orang tua kita, sehingga orang tua tidak menyesal melahirkan kita. Mudah-mudahan ketika nyawa dicabut, kita sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga, sehingga tidak dituntut di akhirat kelak sebagai orang tua. Mudah-mudahan Allah izinkan tubuh ini bersih dari yang haram. Mudah-mudahan Allah izinkan kata-kata terakhir yang terucap dari lidah ini, la ilaha illallah. Tenanglah hadirin, ketika tubuh kita sudah menjadi jenazah, sudah tidak bisa apa-apa, tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan orang yang mengurus jenazah kita, orang-orang yang berilmu, yang punya hati, mudah-mudahan anak-anak kita bisa mengurus jenazah kita dengan benar. Dikafani dengan kafan yang halal. Mudah-mudahan Allah mengizinkan banyak orang yang menyolatkan jenazah kita. Dikala kita sudah tidak lagi bisa sujud, tidak lagi bisa menyebut nama Allah, 40 orang yang ikhlas menyolatkan jenazah akan diampuni dosanya. Masya Allah. Alangkah bahagianya kalau anak kita bisa jadi imam melepas jenazah kita. Tenanglah hadirin saat kita diusung keluar dari rumah menuju pekuburan. Ternyata tidak ada yang dibawa selain kain kafan. Kita ada dalam keranda. Sesampainya di pekuburan, liang lahat untuk kita sudah tersedia. Dimasukkan, dimiringkan ke kiblat, kain kafan di wajah dibuka. Tidak semua mayat bisa miring ke kiblat. Sudah papan ditutup di sekitar tubuh, tanah pun mulai menimbun. Demi Allah kita akan sendiri di sana. Sudah penuh kubur kita, nisan dipasang atas semua. Tidak lama sesudah itu, satu persatu orang-orang meninggalkan kuburan kita, termasuk orang-orang yang kita cintai. Semua akan pulang ke rumahnya masing-masing. Demi Allah, tinggallah kita di sana. Tidak lama pasti akan datang malaikat kubur. Kita harus siap.
semua amal-amal kita akan mulai balasan. Mudah-mudahan banyak bekal pulang kita. Berbahagialah yang banyak amal solehnya. Pertanyaan pertama di kubur adalah sholat. Bahagialah yang ilmunya manfaat, yang banyak amal jariahnya. Berbahagialah bagi anaknya yang selalu memohon kepada Allah. Alangkah beruntung jikalau anak-anak bisa hafizah yang ikhlas. Doanya jadi cahaya di yaumul hisab, membawa mahkota. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min azabil qabri ya Allah wa na'udzubika min fitnatin nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kezaliman kami kepada orang tua kami. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Berkahi sisa usianya, jadikan akhir hayatnya husnul khotimah ya Allah. Lapangkan kubur, ringankan hisab, jadikan ahli surgamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau kuasa merubah takdir apapun. Kabulkan doa kami ya Allah, amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doalah hadirin masing-masing, amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Doalah hadirin. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Allah tidak pernah mengecewakan. Amin ya Allah, amin ya Karim, amin ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, beri sembuh yang sedang sakit ya Allah ya Syafi. Bukakan jalan keluar ya Fatah bagi yang dihimpit masalah. Cukupi dengan rezeki yang halal barokah ya Goni. Lepaskan dari lilitan hutang piutang ya Razak. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Jadikan haji, hajah, mabrur-mabrurah, umroh yang makbul-makbulah. Ya Allah, istiqomahkan kami sampai akhir hayat husnul khotimah. Berkahi majlis ini ya Allah, berkahi siapapun yang menjadi jalan majlis ini. Rabbana Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.